Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari pertambangan batu bara ada ITMG direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 25.800, resisten hingga ke 30.000. Kemudian masih dari energi ada Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1265, resistennya hingga ke 1.500. Sementara untuk TAPG juga direkomendasikan buy 555 hingga 630, dan terakhir ada Arco juga direkomendasikan buy 1.100 hingga 1.480. ITMG, Medco, TAPG dan Arco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama kita ke batubara ada ITMG, Pak Danika. Dan kebetulan ada pertanyaan masuk juga di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan ITMG, Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Ambil posisi di 27.300. Masih ada penurunan kembali? Kalau iya, di harga berapa harus averaging down untuk ITMG? Analisis Anda, Pak Danika. Baik, untuk ITMG sendiri, ini kemarin saya lihat dia ada bullish penan, dan dia sudah breakout pada tanggal hari Selasa minggu lalu. Dan sekarang dia lagi ada koreksi, bisa digunakan untuk buy. Kalau misalnya ada 27.300 itu bisa digunakan untuk average down di harga segitu. Kita expect di situ dia di harga sekarang 2.700 dia sudah mendekati support trendline si penannya itu. Dia bisa digunakan untuk buy dengan targetnya di 30.000. Dan ini ada dua skenario sebenarnya. Kalau misalnya dia breakout di 27.800 itu sebenarnya dia juga membentuk namanya cup and handle, Baik, dari ITMG kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Medco juga direkomendasikan buy, Pak Danika. Dalam sepekan terakhir juga lebih cenderung tertekan untuk Medco. Apakah momentum ini yang bisa dimanfaatkan? Baik, untuk Medco ini dia sedang koreksi dan dia sudah mantul di Fibonacci 0,3-nya. Dia mendekati ini supportnya juga di 1.300-an. Dia sekarang ada pantulan dan dia hari ini juga ada mantul, bisa digunakan untuk buy dengan target terdekat di 1.400, 1.410, dengan target berikutnya kalau dia breakout bisa sampai 1.500 ya. Ini juga lumayan kuat supportnya di 1.295 sampai 1.300 ya. Kalau misalnya bisa breakdown di bawah itu bisa di cut loss dulu. Nanti dia mungkin koreksi lagi, kalau dia turun sampai 1.200 baru nanti bisa consider untuk buy lagi. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada TAPG, Pak Danika, di mana penutupan sesi kedua hari ini TAPG Triputra Agro Persada Tbk ditutup flat di 575 nih Pak. Dari sisi kinerja labanya melorot di sepanjang 2023. Analisis Anda untuk TAPG? Oke, kalau untuk TAPG dia sedang downtrend ya. Sedang sideways. Dia juga ini sudah mendekati SMA 200-nya, dan SMA 21 dan 50 juga sudah mulai golden cross. Dia tadinya hari ini saya lihat dia sedang menguji resistennya. Dia mau breakout di 575, lalu sekarang flat. Jadi untuk besok kita lihat dulu kalau misalnya mau buy apakah dia bisa stay di atas 575 dengan volume yang lumayan atau tidak. Kalau misalnya dia tidak bisa menembus ini ya, kalau dia ada rejection lagi, ini bisa di wait and see dulu seperti itu. Tapi untuk sekarang lihat dulu besok mulai perdagangan di atas 575 apa enggak. Kalau misalnya iya, bisa di buy aja. Baik, kita beralih Ya. Dengan support di 555, dengan target ada di 600 dan 630. Oke, tadi pun juga sama-sama kita tampilkan di grafis 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita beralih ke saham pilihan ketiga untuk Arco, Pak. Penutupan hari ini 2,58% di 1.195. Analisis Anda untuk Arco, di mana kinerja mereka juga merosot di 2023. Analisis Anda? Oke, untuk Arco ini dia dari
akhir bulan Januari ini sudah rally dan dia kemarin juga koreksi pada mulai dari 4 Maret sampai tanggal 8 Maret dia sudah menyentuh Fibonacci 0,6 ya. Dan dia ada rebound di situ dan hari ini candlenya dia breakout high dari candle hari Jumat kemarin. Jadi ini bisa bisa menandakan dia swing low. Kalau misalnya mau trading yang cepat bisa sampai 1310. Ya, kalau misalnya mau jangka panjang jangka menengah panjang bisa sampai 1480 dengan support ada di 1100-an ya, 1100. Kalau misalnya bisa buy, besok bisa buy. Baik, Pak Danika, ini lebih ke arah teknikal, Pak. Kalau tadi untuk ARKO, kemudian TAPG dari sisi kinerja market kurang baik di 2023. Apakah ini murni secara teknikal saja rekomendasi yang diberikan? Iya, murni secara teknikal saja. Ini manfaatkan swingnya aja. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ITMG, Medco, TAPG, dan ARKO. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Danika. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada Ibu Indah Puspitasari, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham WIFI, Pak, Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI. Sahamnya turun terus, kalau dibiarkan bisa membahayakan investor tidak? Kemudian support yang mungkin harus diwaspadai untuk WIFI. Oke, untuk WIFI sebaiknya jangan kalau misalnya megang sebaiknya dilepas aja. Ini dia sudah lagi strong downtrend sepertinya. Dia ada rejection di 145 ini di resistennya. Dengan supportnya di 135 dan dia nggak tahu kira-kira sampai mana turunnya. Bisa sampai paling panjang tuh di 123 ya. Kira-kira di 123 lebih baik dilepas saja kalau WIFI. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Huanji, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan PMMP, Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Dan kebetulan Pak Danika, PMMP juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Inder dari Bali, baru ingin masuk, dia harga berapa untuk PMMP? Halo Pak Danika? Halo Pak Danika. Untuk PMMP ini dia dia ada rejection. Dia ada beberapa kali ada rejection di resistennya di 322 dan sekarang juga dia ada rejection juga nih di resisten kecil di 310 ya. Kalau misalnya mau beli juga ini bisa tunggu apakah dia lanjut ada reject terus apa enggak. Jadi tunggu di mendekati level supportnya 290. Kalau mendekati situ juga baru kira-kira enak untuk di buy. Oke, penutupan hari ini masih di 308, menguat di 1,99%. Selanjutnya ada Bapak Wimur menanyakan BRMS, Pak, support dan resistennya, di mana dalam penutupan hari ini BRMS di 159 pada Nika. Untuk BRMS dia kemarin sudah breakout, ada double bottom kecil dan dia udah kena targetnya ini di sekitar 165 dan dia hari ini ada engulfing, dia kemungkinan besok turun. Kalau mau buy bisa mendekati 150 ya, 150 sampai 155. Ini kira-kira baru enak untuk di buy. Baik, selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Victor, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan PTBA, Pak, support dan resistennya, sudah direkomendasikan masuk atau belum untuk PTBA? Untuk PTBA, dia sebenarnya bagus, dia kemarin breakout cup and handle, jadi kira-kira bisa nunggu dia ini ada gap, jadi nunggu dia kira-kira mau cover gap-nya di 2.700-an ya, 2690 sampai level 2720. Kalau misalnya kita tunggu sampai situ dia ada rejection di supportnya, ini bisa digunakan untuk buy. Mudah-mudahan dia lanjut uptrend. Oke. Selanjutnya ada Ibu Sarah Manurung menanyakan brand, Pak, bagaimana update-nya? Proyeksi secara teknikal, di mana para investor juga masih menunggu laporan kinerja mereka full year di 2023. Oke, untuk brand ini
kalau saya lihat sih ya, dia kemarin pada akhir tahun kemarin dia ada double top dan sekarang dia sedang membentuk ini rising wedge. Jadi kemungkinan kalau bisa dia drop di bawah 5.800 bisa jadi ini dia melanjutkan downtrendnya justru. Jadi untuk brand lebih baik ditunggu dulu ada konfirmasi bahwa pattern-pattern seperti double bottom atau yang lainnya atau cup and handle untuk sekarang agak kurang baik. Oke, penutupan hari ini di 6150 menguat di 0,41%. Bapak Felix dari Surabaya masih menanyakan dari perbankan, Pak, tapi lebih ke arah BBTN ini. Tampaknya Pak Felix juga baru ingin masuk di level berapa direkomendasikan untuk BBTN. Hari ini ditutup flat 1380, tadi sempat intraday-nya di 1405, Pak Danika. Baik, mohon ditunggu ya, ini chartnya agak belum kelut. Ya, BBTN dari Bapak Felix dari Surabaya. Hari ini ditutup flat secara intraday, tadi sempat level tertingginya disentuh di 1400-an untuk BBTN. Mohon maaf nih ada kendala teknisnya Pak ya. Baik, saya akan coba cek sebentar Pak. BBTN hari ini tutup flat di 1380, intraday hari ini 1405. Apakah bisa dianalisis dari posisi penutupan saja Pak? Oke. Untuk BBTN ini sebenarnya dia lagi koreksi aja, dia kemarin pada hari Selasa minggu lalu tanggal 5 Maret dia mantul di Fibonacci 0,6 dan dia kira-kira membentuk mother bar ya di tanggal 5-nya. Kalau misalnya dia breakout di level 1400-an, 1400-an itu baru menarik untuk di-buy sebenarnya, menunjukkan swing. Baik. Terakhir baru saja masuk nih, Pak Danika menanyakan saham BRIS, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi kali ini. Sudah ambil posisi di 2.500-an untuk BRIS. Bisa take profit di level berapa? Oke, untuk BRIS ini dia sudah kelihatannya dia sudah emang mendekati target ya. Kalau misalnya kita lihat Fibonacci-nya, ini dia tuh targetnya ada di 2950. Jadi kalau sekarang ini udah menembus resisten juga di 2.800, jadi berikutnya menuju 2.950. Baik. Seperti itu. Jadi bisa ditunggu aja. Oke, untuk memaksimalkan profit yang ada begitu Pak? Iya. Oke, jawaban untuk BRIS 2850 masih ada potensi ke 2950 tanpa menyebutkan mana lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Danika, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak De. Terima kasari ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.